Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di hadapan kita telah hadir Bapak pengampu materi, saya sebutkan dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA untuk memberikan pembelajaran agenda 3. Yang bertugas untuk laporan, saya persilahkan. Perhatian kepada seluruh peserta, duduk siap. Gerak. Lapor, peserta Latsar CPNS Angkatan 31, kelompok 3 berjumlah 10 orang, lengkap, siap mengikuti materi. Oke. Suaranya tidak kedengaran, Bu Jen. Diulangi. Sekarang sudah kedengaran, Ibu? Tadi tersendat. Mungkin jaringan ya? Oh Ya, iya. Ibu Jen kayaknya ada masalah Ada jaringan. masalah jaringan. Iya, Ibu. Saya ulang, Ibu. Iya. Ya, silakan pimpin doa. Ya, laksanakan. Siap, laksanakan. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, Pak. Jadwal mimpi bola lagi enggak? Berdoa selesai. Seluruh peserta istirahat di tempat. Gerak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak pemateri, saya persilahkan untuk memulai. Oke. Terima kasih Bu Budi selaku evaluator pada sore hari ini. Terima kasih banyak Terima kasih. atas waktunya di dalam fasilitasi grup ini dengan baik. Yang saya hormati adik-adikku semuanya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sehingga pada sore hari ini kita bisa bertatap muka dan sudah melalui agenda 1 dan 2. Sudah melewati 2 agenda dan tinggal 1 agenda lagi, agenda 3 gitu ya. Oke. Kalau boleh di awal pembelajaran ini, di sesi ini saya berkenalan singkat. Ya, nama saya Ahmad Yamin, WI BPSDM Sulawesi Tengah. Kemudian saya ingin tahu Pak Andri Christian dari mana? Assalamualaikum, selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Andri Christian, asal instansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Madani, Palu, asal dari Toli-Toli, status sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Oke, terima kasih. Panggilannya siapa? Pak Andri atau Pak Christian? Andri, Pak. Pak Andri. Oke, makasih Pak Andri. Lanjut Pak Idul Afriansa. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idul Afriansa, biasa dipanggil Idul. Kemudian asal instansi UPT RSUD Madani Palu. Kemudian asal Sigi Pak, sudah menikah. Terima kasih Pak. UPT mana? UPT RSUD Madani Pak. Oh, RSUD Madani. Madani Oke. ya. Makasih Pak Idul. Lanjut Pak Muhammad Ramadan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan, biasa dipanggil Rama atau Ramadan, asal instansi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani, daerah asal Kota Palu, Kecamatan Tawaili. Status sudah menikah. Terima kasih Pak. Oke. Banyak rumah sakit Madani ini ya. Oke. Ibu Herawati silakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, biasa dipanggil Hera, asal instansi dari UPT RUSD Madani Palu, asal daerah dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Status sudah menikah. Oke, makasih Bu Herawati. Lanjut ke Pak Lois Baik, Fernando. Pak, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Luis Fernando, asal instansi Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah, asal daerah Bogor, Pak. Status belum menikah. Oke. Di mana tadi? Di instansi mana? Dinas Perhubungan, Pak. Perhubungan. Oke. Lanjut Bu Jen. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jane Kristi Adeline Kalalo, asal instansi dari UPT RSUD Madani Palu, alamat tinggal di BTN Tinggede, status belum menikah. Terima Oke. kasih. Lanjut ke Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Silviana, biasa dipanggil Dewi, asal instansi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani, asal dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Status belum menikah. Terima kasih. Lanjut ke Ibu Asmia. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmia, asal instansi UPT RSUD Madani Palu. Alamatnya di Jalan Lembu, status sudah menikah. Oke, terima kasih. Jalan Lembu mana? Mamboro atau Palu? Di Palu Pak, di Toua. Oh, tahu. Oke. Lanjut, Bu Nurul. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Inayah, asal instansi UPT RSUD Madani Palu, asal Kota Palu. Status belum menikah. Terima kasih. Oke, makasih Bu Nurul. Lanjut, terakhir Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Madani Palu, asal kota dari Kabupaten Toli-Toli, status sudah menikah. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Jadi yang di room ini anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya semua. Jadi adik-adik, anak-anak ya. Oke, kita berangkat agenda 3 ya. Apa sih kontribusinya agenda 3 terhadap aktualisasi? Ya sudah ada nggak rancangan aktualisasinya adik-adik? Ada bayangan nggak? Di agenda 1 kemarin adik-adik kan mengidentifikasi isu ya. Kemudian dari beberapa isu ketemu satu isu. Kemudian di agenda 2 adik-adik membuat kegiatan-kegiatan disertai dengan tahapan-tahapannya. Ya, kemudian tahapan-tahapannya itu dikaitkan dengan nilai-nilai ASN dalam hal ini berakhlak. Itu di agenda 2. Maka agenda 3 perannya adalah bagaimana kegiatan kita ini terkait dengan agenda kedudukan dan peran ASN. Jadi di dalamnya ada apa saja di dalam kedudukan dan dalamnya ada ASN dan Smart ASN ya. Suara saya tidak didengar. Didengar suara saya Bapak Ibu? Putus Pak, suaranya putus Pak, bermasalah. Halo.
putus-putus suaranya kita, Pak. Halo. Kalau agenda 1 ini tadi analisis isu dengan kegiatan, agenda 2 kegiatan dengan tahapannya terkait dengan nilai-nilai berakhlak, dan yang kita adalah bagaimana kedudukan dan peran ASN terkait dengan kegiatan kita ya, mulai dari judul ya sampai ke kegiatan ya. Ya, kalau boleh tahu mulai dari Pak Andri, judulnya setiap penugasan-penugasan itu judulnya apa ya? Atau ada bayangan sudah? Kalau bayangan saya sudah ada, Pak. Cuman kalau judul dari agenda 1 dan agenda 2 saya enggak ngikut, enggak sesuai begitu lah. Karena kemarin kan baru penempatan ruangan di rumah sakit, jadi masih memikirkan kemungkinan isu-isu apa yang bakalan saya mau angkat nanti. Tapi untuk garis besar perjalanannya untuk membuat itu saya sudah paham, Pak. Mulai dari caranya kita mau mengangkat isu, kita validasi isu, terus kita tapis, tahapan kegiatannya, solusinya, dan lain-lain semua. Saya sudah tangkap, Pak. Cuman untuk judul yang bakalan saya angkat nanti saya belum ambil, Pak. Oke. Di dalam penugasan-penugasan Pak Andri ada nggak kemarin membuat kegiatan-kegiatan gitu? Ya, misalnya untuk teman-teman lain juga, misalnya saya membuat judul tentang memberikan pengetahuan kepada pasien misalnya ya, tentang apa gitu ya, tentang PHB. Kemudian peningkatan pengetahuan terhadap hidup bersih dan sehat, maka erat kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ya, kenapa terkait erat dengan manajemen? Karena salah satu upaya yang dilakukan di dalam peningkatan pengetahuan masyarakat atau pasien adalah dengan menggunakan manajemen ya. Mulai dari perencanaan ya, dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam kaitan ASN ini adalah adik-adik akan terkait dengan ini teori-teori manajemen yang dalam hal ini ada ASN. Jadi peningkatan pengetahuan adalah salah satu poin pelaksanaan di dalam manajemen. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kaitannya dengan smart ASN? Smart ASN karena di dalam memberikan edukasi, adik-adik akan memberikan mencari referensi melalui internet, membuat video tutorial melalui internet gitu ya, sehingga judul saya di dalam memberikan edukasi terhadap pengetahuan PHBS terhadap pasien terkait dengan smart ASN. Ya. Oke. Kembali lagi, saya ini masih bisa didengar suara saya? Ya, masih, Pak. Oke. Oke, sekarang saya ingin tahu dari adik-adik. Tadi kan saya sudah contohkan. Ya, sebentar. Tadi Bapak sudah memberikan contoh kepada adik-adik. Ya. Bagaimana memberikan keterkaitan antara kegiatan atau judul
sebuah aktualisasi terkait dengan agenda 3. Ya, sehingga kenapa manajemen? Karena di dalam pelaksanaan tadi saya contohkan PHBS itu menggunakan SOP. SOP itu adalah manajemen. Kenapa SMART? Karena di dalam mencari bahan-bahan referensi terkait dengan internet, ya, sehingga SMART ASN menggunakan SMART, gitu ya. Inginkan adik-adik memberi gambaran menunjuk kepada aktualisasi nanti. Ya, ketika adik-adik misalnya ujian rancangan, adik-adik akan ditanya apa kaitannya judul Anda dengan agenda 3? Apa kaitannya kegiatan-kegiatan Anda dengan agenda 3? Ya, akan ditanyakan sampai di situ. Mungkin adik-adik juga bisa memberikan penjelasan karena adik-adik sudah MOOC, sudah e-learning gitu yang saat ini gitu ya. Kita sharing ya. Oke. Pak Andri tadi sudah memberi bayangan, sebetulnya sudah ada, cuman untuk kegiatan yang dibayangkan apa saya ceritakan. Oke, kita beralih ke Ibu Asmia. Mungkin ada Asmia bisa menceritakan keterkaitan judul atau kegiatan terhadap manajemen ASN dan Smart ASN. Bu Asmia boleh sharing dengan teman-teman, silakan. Ya, kalau kemarin kami di agenda 3 ada kegiatan membuat judul begitu kan Pak. Jadi kami ambil kemarin kayak kurangnya pengetahuan perawat tentang pengolahan limbah medis. Kurangnya pengetahuan pasien Pak dengan keluarga pasien tentang penggunaan limbah, tentang pengolahan limbah medis. Jadi di situ kami cari di internet, saling, kan itu kan kerja kelompok kemarin Pak, jadi saling tukar pikiran, cari di internet sama. Oke, itu kalau judul dikaitkan dengan manajemen apa? Pemilahan sampah medis ya, pemilahan sampah medis ya Bu Asmia? Iya, iya pemilahan sampah medis. Kaitannya dengan manajemen? Sesuai dengan SOP ya, bahwa sampah itu harus dipisah gitu kan ya. Kaitannya dengan Smart ASN apa? Nah, adik-adik yang lain boleh membantu walaupun Smart saya ASN menanyakan menggunakan teknologi digital, kaitannya dengan Smart ASN Pak. Oke, jadi mencari referensi tentang pemilahan menggunakan internet dan sebagainya. Oke. Ya, saya begitu saja Pak. Tentang oke. Ya, silakan Pak Andri bisa memberikan contoh Pak Andri yang akan ya walaupun ini belum fix tapi sudah ada bayangan lah. Ya. Iya Pak. Ya, kemungkinan berarti kan aktualisasinya kalau yang kemarin sempat saya angkat bahwa tentang bagaimana kurang pahamnya itu pasien atau keluarga pasien tentang prosedur perawatan luka pasien pos atau pasien yang sesudah operasi. Karena banyak kasus yang biasanya pasien masuk kembali karena perawatan luka yang tidak baik di rumah, akhirnya masuk kembali. Kaitannya dengan yang dari Bapak bilang kemungkinan dari manajemen ASN bahwa kan segala prosedur itu yang kita lakukan, tindakan yang ada di rumah sakit tetap harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian ada tahapan-tahapan yang kita lakukan butuh persetujuan dari entah itu kepala ruangan atau pimpinan yang lebih dari kita gitu. Misalnya kalau seandainya saya bakalan buat sosialisasi, entah itu baik dalam bentuk pertemuan atau dalam bentuk leaflet atau poster, itu kan butuh persetujuan dari manajemen rumah sakit apakah boleh atau tidak.
saya pasang di sini, boleh enggak saya lakukan pada saat ini gitu. Nah, kaitannya dengan Smart ASN mungkin lebih seperti yang kayak Ibu Asmia katakan tadi, bahwa untuk mencari referensi, karena sekarang zaman teknologi, kita maksudnya dituntut harus bisa paham tentang teknologi yang sudah ada saat ini, misalnya kemajuan internet. Jadi kita bakalan mencari bahan, mencari referensi ya melalui internet. Kemudian kita perlu memahami bahasa yang baik yang bisa kita gunakan dalam pada saat kita melakukan kegiatan itu, entah kalau pada saat kita sosialisasi atau membuat poster atau membuat pamflet tersebut. Mungkin ya seperti itu saja Pak yang bisa saya tangkap kurang lebih garis besarnya. Ini kegiatan, ya misalnya di dalam kegiatan pengetahuan tentang luka tadi ya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mungkin menyiapkan SOP-nya, kemudian yang kedua mungkin sharing atau edukasi dengan teman, sharing dengan teman sejawat terkait dengan ini ya, pengobatan luka dan seterusnya, kemudian edukasi terhadap pasien, kemudian ada evaluasi. Itu kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kedudukan dan peran ASN dalam hal ini manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi kalau agenda 2 adalah keterkaitan antara tahapan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlak. Tapi kalau agenda 3 keterkaitan antara kegiatan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Itu intinya. Oke, silakan Pak Idul untuk memberi sharing sama teman-teman. Pak Idul, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya yang diberikan Pak. Untuk kemarin saya buat masih rencana itu Pak. Itu masih membuat secara keseluruhan rumah sakit Pak, karena berhubung nota dinas keluar setelah kita selesai agenda 1 Pak. Jadi isu-isu yang saya buat kemarin masih isu-isu yang umum yang terjadi di rumah sakit Pak. Yang saya buat kemarin itu tentang bagaimana masih banyaknya keluarga pasien yang tidak taat dengan aturan kebijakan kunjungan di rumah sakit Pak. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu, yang pertama itu bagaimana caranya memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang bahaya infeksi nosokomial Pak. Karena itu tujuan utama dibuat aturan ini supaya untuk menghindari infeksi nosokomial Pak. Kemudian itu merencanakan ada pembuatan kebijakan tentang membuat kartu pengunjung Pak. Jadi untuk satu pasien 2 pengunjung. Kemudian saya juga bekerja sama dengan membuat saran kerjasama dengan Satpam sebagai pengawas Pak, supaya ini Satpam ini terlibat sebagai pengawas dan pemberi sanksi untuk masyarakat yang melanggar aturan. Kemudian untuk memperbanyak itu papan-papan pengumuman Pak mengenai aturan rumah sakit, kunjungan rumah sakit Pak. Contoh-contoh aturan rumah sakit itu ya Pak, contohnya seperti ini. Maksudnya tidak merokok di rumah sakit, kemudian tidak membawa anak kecil di bawah umur 2 tahun, kemudian ada jam-jam kunjungan pasiennya Pak. Seperti itu Pak. Jadi berhubungan dengan Smart ASN, mungkin itu Pak, dari mencari bahannya tadi itu Pak, mencari bahannya mungkin lewat internet, kemudian apalagi untuk berhubungan dengan manajemen ASN ya itu ada perencanaannya Pak. Kemudian ada itu juga bisa itu ya itu aja Pak, perencanaan Pak, ada perencanaan Pak. Ya oke, makasih Pak Idul ya. Jadi namanya isu itu adik-adik boleh memilih isu organisasi. Yang dipilih oleh Pak Idul itu adalah isu organisasi terkait dengan kepatuhan
pasien ya, keluarga pasien di dalam mengunjungi ya, pengunjung. Oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita boleh mengambil sesuatu yang teknis dari keilmuan kita. Misalnya fisioterapi, bedah boleh, tapi boleh juga tentang manajemen rumah sakit. Nah, salah satu bagiannya adalah tentang jam berkunjung keluarga pasien. Nah, bisa saja. Nah, kegiatannya apa saja? Nah, tentunya perencanaan dulu. Ya. Habis perencanaan, kegiatan kedua, membuat SOP-nya, draftnya. Kan SOP ini banyak, disederhanakan, sehingga orang lain mudah memahaminya. Setelah dibuat, dikonsultasikan kepada mentor, pimpinannya, mentor dan pimpinan, untuk menyetujui SOP yang dibuat. Ya, kemudian kegiatan berikutnya apa lagi? Nah, bisa membuat poster, ya, membuat poster himbauan tentang jam berkunjung. Ya. Kemudian kegiatan apa lagi yang ada di situ? Edukasi terhadap satpamnya, supaya menerapkan SOP itu. Satpam-satpamnya dikumpulkan, diberikan edukasi tentang bagaimana penegakan jam. Apa Kunjungan Pak, jam kunjungan pasien. adalah ya, iya, oh itulah. Kan yang jaga ini satpam kunjungan pasien. Satpam perlu dikasih tahu untuk ketegasan SOP-nya itu, sehingga dia bisa tegas dengan aturan yang disahkan oleh direktur rumah sakit tentunya. Kemudian yang terakhir evaluasi. Ya, sebelum dan sesudah. Sebelumnya yang tidak patuh berapa, sesudah ada edukasi ke pasien, ke satpam, ada poster, berapa pengurangannya. Karena di aktualisasi itu harus ada actionnya, harus ada prakteknya, bukan hanya membuat SOP itu nggak dijalankan, tapi harus dipraktekkan, diimplementasikan. Ya itulah gambaran-gambaran adik-adik yang namanya kegiatan-kegiatan ini, bagaimana kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Oke, kita lanjut ke Bu Jen. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya dari tugas agenda 1, analisis isu yang saya ambil adalah terjadinya putus obat pada pengobatan pasien TB di rumah. Jadi, mengapa saya ambil ini? Apa keterkaitannya dengan manajemen? Yaitu pertama, tentunya dalam melakukan kegiatan, kita harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan yang terkini. Jadi, keterkaitannya yang pertama SOP dan tentunya bagaimana cara kita perizinan kita terhadap dari kepala ruangan, dari bidang keperawatan, terus keterkaitan judul ini dengan Smart ASN, mungkin yang bisa saya bilang yaitu bagaimana saya dalam menerapkan gagasan untuk masalah yang saya ambil ini, seperti solusi yang saya ambil ya tentunya saya akan memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya, bukan hanya pasien saja, karena pengobatan di TB di rumah ini berhasil jika keluarganya pun bekerja sama dengan baik. Jadi saya memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya, edukasi bagaimana kehidupan, bagaimana PHBS yang baik untuk pasien TB, dan dalam memberikan edukasi itu atau memberikan penyuluhan itu, tentunya saya akan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang seperti saya membagikan leaflet atau saya memutarkan video-video yang khusus memang untuk memberikan pengertian yang baik, penanganan yang baik kepada keluarga dan pasien agar lebih menarik untuk mereka simak. Itu saja mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Oke. Dengan diberikan edukasi sama keluarga pasien, setidak-tidaknya mereka mengawasi, iya, membantu Pak, mengawasi. Iya. Ya sekitar itulah ya, seperti yang Ibu Jen ceritakan.
Cuma kalau kemarin kita memberikan keterkaitan dengan tahapan dengan berakhlak, pada saat ini kita memberikan manajemen ASN dan SmartN terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Ya sebetulnya kayak adik-adik ini sudah konsultasi dengan mentor, ya judul apa yang pas, ya supaya adik-adik sudah mencicil membuat rancangan. Ya nggak lama lagi kan 2 hari lagi adik-adik sudah merancang aksi perubahan, merancang aktualisasi. Oke, terima kasih Bu Jen. Dan lanjut Pak Lois. Mohon izin Pak, dari agenda yang pertama saya mengambil isu kurang efektifnya database angkutan dalam provinsi di Sulawesi Tengah ini Pak. Karena masih berbentuk kertas yang menumpuk, jadi saya mungkin nanti akan membuat seperti website atau sistem yang mudah diakses Pak. Nanti saya akan membuat seperti itu, seperti mungkin Google Drive atau website Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Jadi sistem ya aplikasi sederhana ya Google Drive atau apa namanya, ya mulai dari perencanaan, kemudian mendesain kan, mendesain menu-menu yang akan di-input dengan room-roomnya, ya kemudian disimulasikan, menginput datanya, nah, kemudian ini terakhir adalah mempraktekkan gitu. Data-data yang baru masuk ke room-room yang Pak Lu wujudnya hanya sistem terus nanti nggak dipakai, tapi dalam 1 bulan ini 2 minggu terakhir itu di habituasinya, di aktualisasinya adik-adik sudah praktekkan. Jadi room-roomnya itu sudah terisi, sudah terinput data-data yang diinginkan. Ya, tentunya Pak Luis yang tahu itu ya. Ya kalau banyak ya buat sampel-sampel aja, gitu ya, sesuai dengan waktu yang tersedia. Ya jangan sampai keteteran adik-adik ya di dalam membuat rencana kegiatan aktualisasi disesuaikan dengan waktu yang sebulan. Oke. Terima kasih Pak Luis. Ya Pak. Oke, lanjut. Ya, kalau tidak ada lanjut ke Pak Muhammad Ramadan. Pak Rama. Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau untuk saya Pak, kebetulan kita di Rumah Sakit Madani yang lulusan baru ini, baru setelah kita menjalani ini latsar Pak, kolabjar ini ada pembagian ruangan. Kebetulan saya ditempatkan di ruangan perawatan jiwa. Saya berencana untuk mengambil ini untuk pendidikan tentang cara menghardik halusinasi pada pasien jiwa Pak. Kemungkinan bikin semacam sosialisasi atau mengajarkan teknik hardik halusinasi itu Pak pada pasien. Oh gitu ya. Edukasi ya Pak ya. Edukasi ya. Ya, kalau keluarga pasien nggak perlu. Kalau untuk teknik hardiknya ke pasiennya langsung, Pak. Oke, kaitannya dengan manajemen gimana? Seperti tadi itu Pak, karena kita juga buat SOP-nya, terus kalau untuk smartnya kita juga tetap cari referensi Pak. Oke, jadi penanganan terhadap halusinasi dari pasien jiwa ya, menarik nih Pak. Ya. Orang pengen tahu gitu ya, apa sih nanti kegiatannya Pak Rama gitu ya. Ya, kegiatannya yang menarik Pak ya. Ya, yang menarik dan bermanfaat tentunya ya. Ya. Baik Pak. Realisasi itu adik dinilai 20%. Tidak harus yang susah, tapi punya kemanfaatan yang tinggi.
Oke, kita lanjut ke Bu Herawati. Silakan sharing Bu Herawati. Baik Pak, terima kasih. Untuk judul yang akan saya angkat nanti tentang kurangnya pengetahuan pasien terhadap SOP triase di rumah sakit IGD, khususnya di ruangan IGD. Jadi kaitannya dengan manajemen itu yaitu bagaimana SOP-nya pasien-pasien yang masuk dengan hubungannya triase. Apa pasien gawat, yang mana yang harus duluan ditangani, begitu Pak. Jadi kegiatan yang akan saya lakukan itu untuk seperti penyuluhan kepada pasien, sosialisasi, atau membagikan leaflet kepada pasien. Dan untuk Smart ASN, kaitannya dengan Smart ASN ya seperti karena kita mengambil dari berbagai referensi, dari internet, dari buku, bisa begitu Pak. Herawati. Oke, terima kasih. Ya, ini kaitannya ini memang pasien itu kadang-kadang nggak tahu gitu ya, kenapa dia yang didulukan padahal saya duluan datang gitu ya. Ya sehingga ada namanya ya penyuluhan terhadap keluarga pasien ya yang tiap harinya IGD ini paling sibuk gitu ya. Iya, yang sibuk lalu lalang orang keluar masuk gitu ya. Iya, dan komplain-komplain ini di IGD gitu ya, sehingga perlu ada penyuluhan-penyuluhan tentang itu. Oke, kaitannya dengan manajemen ya, nah, supaya pelayanannya lebih rapi, lebih cepat ya, lebih segalanya lah. Ya. Itu manajemennya, smartnya nggak tahu nanti ada videonya kah, ada di dalam penyuluhannya, kemudian diedit ya. Dari internet ya. Dari internet diedit-edit ya. Kalau membuat video membuat sendiri ya itu nilainya lebih bagus. Iya. Oke, makasih Bu Herawati. Lanjut ke Bu Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pada agenda 1 yang lalu, saya mengikuti beberapa isu, kemudian sudah konsultasi juga dengan kepala ruangan karena waktu menghadap dengan mentor langsung diarahkan ke kepala ruangan Pak. Ada beberapa isu yang saya ambil itu tentang cuci tangan, tentang kepatuhan cuci tangan sesuai dengan 5 moment. Kan biasanya memang perawat di petugas kesehatan di sana sudah mencuci tangan, tetapi ada beberapa momen yang seharusnya memang kita mencuci tangan dalam melakukan tindakan itu. Adapun untuk manajemennya itu sesuai dengan SOP yang 5 moment itu, kemudian untuk yang Smart ASN-nya dalam pembuatan poster atau leaflet, terus mencari referensi yang lain, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Iya, jadi fokusnya kemana tadi? Fokusnya itu ke yang kepatuhan cuci tangan sesuai dengan yang 5 moment, Pak. Cuci tangan ya. Iya, Pak, karena kan biasanya cuma satu saja atau yang sesuai dengan yang 5 moment itu. Biasanya 5 langkah itu. Kan, ya, yang 5 momen itu, Pak. Itu untuk siapa nantinya? Keluarga pasien? Perawat, Pak. Oh, untuk perawat. Ya. Oh, jadi SOP-nya itu kadang-kadang perawat nggak patuh juga ya? Iya, Pak. Mungkin karena beban kepatuhan berarti juga, ya. Kepatuhan ya, perawat, tim medis di dalam melakukan cuci tangan 5 moment itu ya. Iya, Pak. Oke, nanti kegiatan teman-teman lainnya ada edukasi
terhadap kalau dia bukan edukasi nih, kalau teman sharing ya, membuat SOP-nya sudah ada, cuman dibumikan kembali. Kemudian nantilah di penugasan diceritakan ya. Oke. Pak, terima Oke, kasih, lanjut Pak. ke Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda 1 kemarin Pak, saya mengangkat isu kurangnya pengetahuan pasien tentang etika batuk Pak. Jadi untuk keterkaitannya dengan manajemen mungkin akan membuat SOP Pak, atau tidak sharing ulang mengenai SOP itu Pak. Karena biasanya kalau kayak SOP etika batuk itu mungkin kalau kayak tentang sesama nakes itu Pak, lebih dihidupkan lagi tentang etika batuknya. Misalnya mungkin setiap ada pasien baru datang, kita sebagai perawat melakukan health education tentang etika batuk. Kemudian keterkaitannya dengan Smart ASN Pak, mungkin saya akan membuat poster menggunakan internet Pak, sama mungkin kalau kayak etika batuk kan Pak bisa diperlihatkan kepada pasiennya, oh begini cara menggunakan masker dengan baik, karena kalau kita cuma menjelaskan saja Pak biasanya kadang-kadang oh begini, tapi kalau sudah melihat secara langsung dengan fotonya bagaimana masker itu dipasang menutupi dagu, mungkin pasiennya bisa lebih paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Tim medis saja atau dengan pasien? Sasarannya pasien Pak, etika batuknya. Iya, pasien. Soalnya biasa di ruangan kan Pak, kalau ada pasien batuk biasa dia batuk sembarangan, nggak ditahu virus apa yang bisa dia tularkan melalui batuknya di udara Pak. Iya, mohon maaf membuang ludah sembarangan gitu ya. Iya Pak. Biasa kan orang pakai masker, sekarang Pak cuma di dagu, jadi mungkin saya bisa lihatkan fotonya Pak. Begini cara pemakaian masker yang benar. Iya. Oke, Mas Eka, kita lanjut Pak. Silakan Bu Nurul. Ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di agenda 1 kemarin saya mengambil kurangnya informasi pasien tentang pentingnya melakukan terapi agar tidak terjadi kecacatan. Jadi untuk hubungannya dengan Smart ASN ini saya menjalankan profesi saya dengan kompetensi yang saya miliki. Terus habis itu hubungannya dengan manajemen ASN ini saya bekerja sesuai SOP, dan langkah yang saya lakukan untuk isu yang tadi saya punya itu adalah melakukan sosialisasi pada pasien dan keluarganya bahwa pentingnya melakukan fisioterapi pada pasien agar tidak terjadi kecacatan permanen atau paling tidak bisa kembali pulih 90% dari keadaannya yang sebelumnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, langkah-langkah penyembuhan pasien melalui terapi ya. Nah, edukasinya. Oke, udah. Oke, kita bicara soal penugasan Bapak dan Ibu, adik-adik perlu menugaskan peserta secara berkelompok, ya belanja kasus, ya melalui media elektronik atau cetak di internet.
evaluasi dan analisis kasus, tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Diskusikan dan susun laporan. Nah, kemudian yang pertama adik-adik membuat deskripsinya, membuat ceritanya apa yang kita tonton atau artikel yang kita baca ya secara singkat. Ya, kemudian ya, deskripsi yang kedua adalah permasalahannya. Yang ketiga adalah strategi penyelesaian masalah. Ya. Oke adik-adik, ini penugasan yang pertama adalah penugasan kelompok. Ya. Kemudian yang kedua adalah penugasan individu. Ya, menugaskan peserta secara individu untuk mengevaluasi dan analisis pengelolaan ASN pada OPD dengan Smart ASN. Strategi pengelolaan ASN, kegiatan dan tahapannya. Oke. Jadi yang berikutnya adik-adik nanti bisa dikolabor ya. Yang kegiatan yang terakhir adalah membuat learning journal, dan yang terakhir adalah ini membuat video selayang pandang organisasi. Ya, jadi 4 penugasan. Oke. Ya. 4 penugasan. Yang pertama mungkin dicatat ya, yang dicatat oleh adik-adik. Yang pertama penugasan kelompok. Ya. Jadi adik-adik belanja kasus, mencari sebuah kasus yang erat kaitannya dengan merit system. Kemudian di penugasan kelompok ini adik-adik mengidentifikasi kasusnya, kemudian penyebabnya apa, dan yang ketiga solusinya apa. Gitu ya. Sekali lagi saya mengulangi, penugasan pertama kita adalah penugasan kelompok, kemudian kita diminta untuk belanja kasus atau mencari kasus ya, tentang merit system. Ya, kemudian yang ketiga, yang poin C A ya, mencari kasus dalam video atau artikel, mengidentifikasi, mencari penyebabnya yang kedua. Ya, mencari penyebabnya kenapa itu terjadi. Kenapa merit system itu nggak jalan gitu ya. Ya. Dan yang terakhir adalah solusinya. Ya, itu untuk kelompok. Untuk tugas individu adik-adik membuat kegiatan aktualisasi. Ya, judul aktualisasinya apa, kegiatannya apa saja.
Aktualisasinya tadi misalnya kegiatannya 1, perencanaan, 2, menyiapkan bahan penyuluhan, 3, edukasi, 4, jemput bola misalnya ke rumahnya pasien itu, atau yang memutar video di ruang tunggu di rumah sakit, boleh juga tentang TB gitu ya. Itu kegiatannya untuk kegiatan individu. Kemudian judul dan kegiatan-kegiatan ini adik berikan keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, kalau hari karena ini sudah sore ya, besok juga belum kita masuk, penugas kelompok di sini sudah di-upload di Kolabja. Terus penugasan yang terakhir, kan penugasan pertama penugasan kelompok, penugasan kedua individu, penugasan ketiga juga individu, membuat learning journal. Bagaimana learning journal ini? Yang pertama adalah pokok-pokok pikiran ya. Di learning journal ini yang pertama adalah pokok-pokok pikiran. Yang kedua adalah penerapan. Jadi apa yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran adalah kata kunci daripada manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, sebetulnya manajemen ASN ini apa sih? Smart ASN itu apa? Ya, penerapannya adalah pada saat adik-adik melaksanakan aktualisasi. Oh, ternyata apa yang saya lakukan itu terkait dengan pekerjaan saya, tupoksi saya, gitu ya. Disebutkan salah satu contohnya, ya dalam pekerjaan saya, adik-adik tadi sudah diskusikan, itulah penerapannya di dalam tugas pokok saya, memberikan terapi kepada pasien manajemen ASN. Nah, dalam memberikan edukasi, saya memberikannya dengan video, maka sangat erat hubungannya dengan Smart ASN. Ya, itu penerapan. Sedangkan yang pokok-pokok pikiran adalah sebuah teori yang memberikan kata kunci. Misalnya kalau manajemen ASN itu adalah kode etik ASN. Ya. Ya, kemudian Smart ASN itu ada 8 poin Smart ASN. Ya, gitu. Ya, ada pendapatnya Setiawan itu bahwa Smart ASN itu ada berapa poin yang adik-adik dapatkan di C. Oke, penugasan ini ada yang mungkin ditanyakan sama adik-adik, mulai penugasan pertama, penugasan kelompok, yang penugasan kedua, penugasan individu, tentang judul dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh adik-adik, kaitannya dengan aktualisasi, dan yang ketiga learning journal. Ya, silakan Ibu yang raise hand tadi siapa? Bu Nurul, tidak? Bu Nurul, silakan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini Pak yang saya mau tanyakan mengenai tugas kelompok 1 Pak. Di sini kan disuruh identifikasi kasus. Kita identifikasinya pakai APKL, pakai teknik APKL atau bagaimana Pak? Oke. Terima kasih. Makasih. Jadi identifikasinya nggak usah APKL, apa saja ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Misalnya identifikasi kasusnya 3, penyebabnya juga 3,
yang ini, yang apa, yang ada hubungannya. Oh, solusinya juga 3. Misalnya saya kasih contoh misalnya ya, tentang merit ya, merit system. Identifikasi masalah banyaknya ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam merit system. 1, 2, 3. Apa penyebabnya? Penyebabnya 1, 2, 3. Solusinya bukan seorang pejabat. Ya. Kapasitas kita sebagai seorang ASN di dalam memberikan solusi. Ya. Oke. Itu yang kelompok ya. Jelas ya, identifikasi isu, penyebabnya, solusi. Ada 3. Oke. Boleh artikel, boleh video. Oke, silakan Pak Andre. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya untuk tugas individu yang terakhir Pak, yang pembuatan video selayang pandang. Maksudnya itu video yang bagaimana itu Pak ya? Oke. Oh, individu yang terakhir ya, Iya. Setelah learning journal ya. Iya Pak. Oke. Ya, jadi adik-adik membuat video misalnya tentang UPT Madani gitu ya. Ya, tentang UPT Madani nanti secara umum. Habis itu kita menukik ke bidangnya kita. Habis itu ke apa? Kalau di rumah sakit unitnya kita gitu. Ya, misalnya rumah sakit UPT Madani berdiri tahun sekian, tapi dalam bentuk video. Selayang pandang itu memperkenalkan rumah sakit kita dan kerjanya kita. Ya, ya. Khususnya di ruangannya kita. Ya. Tapi kan soundtracknya pertama rumah sakitnya dulu kan, baru menukik ke, ya nggak usah lama-lama lah, 3-4 menit kan. Ya. Oke. Iya, saya lupa ada individu yang ketiga ya, saya lupa selayang pandang video karena terkait dengan Smart ASN sehingga adik-adik diminta untuk membuat video. Ya pasti adik-adik tahu lah karena adik-adik ini anak-anak milenial kan. Ya kalau bapak ini kolonial, ya lahir tanpa gadget ya. Sedangkan bapak dulu waktu masih muda, seumur adik-adik, kalau kirim menyampaikan rasa cintanya itu pakai surat, ya warna pink lagi ya. Ya jadi apa masa lalunya bapak itu. Ini kan lulus di Palu ya, di Tadulako. Istri saya juga ada di pertanian. Terus saya lulus, saya pulang karena saya orang Jawa kan, udah nggak punya kemampuan untuk memberikan ini ya, uang panai. Kemudian saya pulang, terus istri saya kirim surat. Gitu. Istri saya mau kuliah di UGM. Kalau Mas Yamin masih bujang, jenguklah saya sebagai kalau Mas Yamin sudah berumah tangga, jenguklah saya sebagai adik Mas. Kalau Mas Yamin sudah sebelum menikah, jenguklah saya sebagai kekasih Mas. Gitu. Zaman masih surat-surat, belum ada SMS. Jadi stres itu dapat surat itu, nggak nyangka gitu. 4 tahun loh, 4 tahun berpisah, ketemu lagi. Dia cerita masa lalu sedikit. Okay. Ya mudah-mudahan nanti videonya bagus-bagus gitu. Ya sesuai dengan yang istilah soundtracknya, kantornya kita dulu, lalu ke bidangnya kita, ke unitnya kita, ruangannya kita.
Apa saja yang saya kerjakan itu ya, apa saja. Ya oke, makasih Bu Jane, silakan. Iya Bapak, maaf saya mau tanya untuk tugas kelompok pertama itu dikumpul terakhir kapan? Kan hari ini diberikan tugas, terakhir kumpul kapan? Soalnya tadi sempat putus-putus. Iya, iya karena sebetulnya kan adik-adik belajarnya pagi ya. Ya, jadi sore gitu. Masa mau dikumpul malam nggak mungkin. Jadi kumpul besok kelas sekalian dengan ini, yang individu ya. Iya, sekalian dengan yang individu. Ya baik. Karena lusa kita ketemu lagi kan hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu saya masih di Parigi nih, masih putus-putus ini. Ya, jadi di Parigi ini sudah klasikal. Sudah ketemu ini klasikal sehingga ya, ini tadi sore ini agenda 1 jadi buat outbound tadi sikap perilaku bela negara ini di luar kelas outbound jam 3 baru 3.15 selesai. Nah, terus saya di jalan, di telepon tadi. Ya. Oke, ada lagi untuk penugasan. Jadi penugasan ini adik-adik ditujukan untuk penyempurnaan aktualisasinya adik-adik. Ya. Ya, makanya dibuat memang yang erat kaitannya dengan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Bagaimana terkaitannya supaya adik-adik di ujian rancangan sudah matang gitu, sudah matang, sudah enak kan, dari analisisnya sudah bisa, dari keterkaitan dengan nilai berakhlak sudah, keterkaitan judul kegiatan dengan pendidikan dan peran sudah apalagi gitu ya. Ya semoga adik-adik lancar-lancar. Oke, ya kita lanjut lagi. Oke, jadi kebijakan dasar kebijakan latsar PNS itu ya biasanya adik-adik boleh mencantumkannya di pendahuluan ya. Di alinea pertama dasar hukum adik-adik bisa cantumkan ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya. Kemudian Peraturan Pemerintah 11 2017 tentang manajemen ASN. Kemudian kepekalan nomor 13 ini tentang penyelenggaraan latsar. Sedangkan kepekalan nomor 14 tentang kurikulumnya. Ya. Tentang kurikulum. Ya. Tidak di dalam memberikan dasar hukum. Dengan saya suruh ini untuk alinea yang pertama. Ya ini adik-adik keterkaitan antara mata pelatihan ya, bahwa agenda 1 itu ada isu, ada penyebab isu, ada gagasan di agenda 1. Isu penyebab isu dengan gagasan ini terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN sehingga adik-adik akan ditanya, kenapa judul itu muncul? Jawabannya adik-adik ada 2. Yang pertama, berdasarkan isu, maka yang dominan adalah ini Pak, sehingga judul ini muncul di permukaan. Yang kedua, judul ini terkait dengan
3, kedudukan dan peran ASN. Dalam hal ini terkait dengan manajemen ASN karena bla bla bla. Terkait dengan smart ASN karena saya akan membuat sistem aplikasi sederhana, membuat Google Drive. Ya, sehingga judul saya ini terkait dengan smart ASN. Jadi bisa saja keterkaitannya itu manajemen ASN atau smart ASN saja atau keduanya. Ya. Bisa salah satunya, bisa kedua-duanya. Nah, kalau misalnya sistem aplikasi tadi yang Pak Louis tadi kayaknya ya yang perhubungan sangat erat banget dengan smart ASN. Terus hubungannya dengan manajemen, ya berhubungan juga karena akan mempermudah salah satu jalur ini pelayanan misalnya, mempermudah yang lainnya, kearsipan dan sebagainya, sangat erat hubungannya dengan manajemen ASN. Ya, setelah itu apa yang kita jelaskan lagi? Yang kita jelaskan lagi adalah kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan yang akan kita buat di dalam aktualisasi. Ya, ini sangat erat kaitannya dengan penugasan individu, judul dan kegiatan-kegiatan. Ini kalau ini kan ini berakhlak ini dengan tahapan kegiatan. Kalau kegiatan ini dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ya, oke. Oke. Jadi untuk adik-adik ini TMT-nya kapan, Kak? TMT-nya adik-adik yang ikut latsar ini. TMT kapan? CPNS-nya mulai kapan? Maret 2022. Oh, masih baru sekali berarti. Masih 2 bulan ya. Oh, jadi nanti aktualisasinya ya anu saja ya. Tanya-tanya sama senior ya permasalahannya karena belum mengalami. Baru 1 ya, tapi kalau 2 bulan sih adalah samar-samar itu tahulah gitu ya. Oh kayaknya ini deh. Tapi lebih bagus nanya mentor. Apa Pak Mentor? Isunya yang bagus gitu ya. Supaya Pak Mentor dukung. Ya, CPNS selanjutnya menjalani masa percobaan selama 1 tahun melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalitas. CPNS yang dinyatakan tidak lulus pendidikan dan pelatihan akan diberhentikan sebagai calon PNS. Masa tega gitu ya? Orang adik-adik pintar-pintar kok lulus dengan cat nggak diluluskan. Apa kuncinya supaya lulus? Mengikuti seluruh proses. Tidak ada penguji itu sentimen sama adik-adik. Nggak ada coach itu nggak mau anak bimbingannya nggak lulus. Kan? Biar anak bimbingan Gus nggak usah lulus. Kan bikin malu coachnya. Ya. Terus mentornya apalagi ya. Kalau mentor yang kasih jatuh misalnya memberikan nilai yang rendah sama stafnya nggak mungkin, masa nggak punya hati nurani ya, tapi syaratnya adik-adik mengikuti seluruh. Hari ini adik-adik selalu mengikuti. Yang pernah lambat nggak? Kelihatan merah itu di absen kalau lambat. Kalau itu nilainya tinggi loh, itu kalau absen itu. Kalau Bapak yang nilai itu, kalau biru semua nggak ada merahnya, Bapak kasih 95. Iya.
Kalau merahnya 2 ya saya kurangi 90. Kalau merahnya 10 ya turun jadi 80 gitu. Tapi jarang sih. Ya, tapi ada juga saya temukan yang merahnya itu sampai 12 loh. 12 kali merah. Iya. Nah, begitu saya menilai sikap perilakunya adik-adik gini ya, kalau sudah selesai pelajaran kan menilai sikap perilaku. Ada yang sampai 12 merahnya, aduh dikasih berapa ini ya? Kasih lulus lah gitu. Ya, jadi minimal lulusnya itu 71 adik-adik. Kalau adik-adik dapat nilai 71 berarti nilai pemberian itu. Tapi adik-adik enggak, paling minimal 85 lah ya. Oke. Oke, lanjut ya. Ini kita punya fungsi ASN ya, ada 3: pelaksana, pelayan, perekat, pemersatu. Ini terjadi nggak ya di rumah sakit ini? Kalau orang habis lembur nggak mampu pulang lagi kan, bisa saja kita ambil positifnya ya. Dinas malam mau pulang pagi nggak kuat, takut di jalan kenapa-kenapa, tidur dulu. Nanti jam 8 baru, jam 9 baru pulang. Ya ini masih penilaiannya boleh positif, boleh negatif. Orang keuangan dan kalau kerja lembur-lembur, ya sampai pagi loh, nggak pulang 2 hari itu. Orang keuangan 2 hari, 3 hari. Ya sudah. Oke. Tapi ini nggak bisa dimaklumi kalau ini, ya. Ya, jangan sampai ini ya. Saya aja, yang kantor saya depannya Luminyir Swalayan kan, itu kan Sparman. Saya nggak berani sekali itu, tidak berani, apalagi pakai baju kaki gitu. Takut ketemu peserta latsar, di foto baru dimasukkan di FB, aduh mati saya. Hari-hari bilangnya berakhlak. Tahu-tahu ke mall, ke BNS pagi-pagi. Oke, ini nanti yang jadi penugasannya ya adik-adik ya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Banyak permasalahan di sini. Adik cari nanti ya. Cari. Bagi organisasi mendukung keberadaan. Oke. Nanti prinsip dasar merit sistem dalam undang-undang ASN. Ya, banyak video-videonya tentang pelanggaran merit sistem itu banyak ya. Oke. Ini yang adik-adik masukkan di literatur ya, kode etik ini ya. Kalau di rancangan aktualisasi bab 2 itu ada kedudukan dan peran ASN. Ya, ada kode etik ASN itu yang harus dimasukkan di sini. Ya, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Jadi nilai-nilai ini sebagai acuan adik-adik untuk memberikan keterkaitan ya, antara kegiatan dengan nilai-nilai manajemen ASN. Ya, misalnya adik-adik berangkat ke kantor tepat pada waktunya. Keterkaitannya dengan ASN, kode manajemen ASN, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Begitu di penugasan ya. Keterkaitan antara manajemen ASN dengan kegiatan. Pakai dari kode etik ASN supaya adik nggak bingung-bingung. Ya. Kode etik ASN ini ada 12 ya. Supaya adik nggak bingung-bingung. Ya.
bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Itu hubungannya dengan integritas. Kegiatan apa? Misalnya tadi edukasi tentang penyembuhan luka. Saya harus bertanggung jawab kepada pasien agar dia mampu mengetahui, ya, terampil di dalam penanganan luka. Jadi keterkaitannya adalah operasional, ya, secara operasional. Oke, lanjut inilah yang adik-adik hubungkan nanti ya. Kalau Smart ASN saya punya literatur sih yang pendapatnya Setiawan itu. Nanti kirim ke saya ya. Salah satu nomor ketua kelompoknya siapa di sini? Siapa ketua kelompoknya di room ini? Oh, Pak Andre. Iya, saya Pak. Ya, nanti ya, kirim WA ke saya ya, saya kasih yang literaturnya Smart ASN. Ya. Saya kirim lewat WA nanti. Ini kode etik ASN ada 12 ya. Oke. Ini enggak usah. Oke. Oke. Jadi tadi saya mulainya jam 16 kurang 10. Jadi ini kurang 3 menit lagi. Jadi jam 5.20 ya terakhir. Karena saya tadi mendahului 10 menit. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik sehubungan dengan tugasnya. Ya. Jangan lupa yang belum konsultasi sama mentor, konsultasi memang ya, supaya adik-adik mengerti. Nah, mestinya dari agenda 1 di awal konsultasi penugasannya yaitu itu terus yang akan diaktualisasikan, di sharing, diupload terus di kolom chat. Nggak banyak merubah Nah, kalau agenda 1 beda, agenda 2 beda, agenda 3 beda, aktualisasi beda lagi. Jadi bikin baru terus, bikin capek. Yeah. Yeah. Jadi itu untuk agenda 3 kaitannya dengan judul, dengan kegiatan ya. Judulnya apa, gagasan lah ya. Ada Pak Andre bilang gagasan boleh isu atau gagasan boleh itu kaitannya dengan manajemen dan Smart ASN. Ya, kalau yang penugasan individu, kalau manajemen keterkaitannya dengan kode etik ASN dengan kegiatan-kegiatan, atau Smart ASN dengan kegiatan-kegiatan. Ya, nanti yang Smart ASN saya cuma ngutip di internet sih pendapatnya Setiawan. Ya, tapi nanti saya share. Kalau ini individu, kemudian learning journalnya nggak usah banyak-banyak ya, 1 lembar saja. Pokok-pokok pikiran dengan penerapan itu 1 lembar boleh. Nggak usah banyak-banyak, yang penting intinya. Yang pokok-pokok pikiran itu kata kuncinya, penerapannya ya yang ada penerapannya di kantor kita. Kebetulan adik-adik sekarang aktualisasi, ya sudah keterkaitannya dengan aktualisasi ya, dengan yang ada di kantor kita. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya kita ketemu lagi hari Sabtu sore juga ya.
Ya, Sabtu Ya, sore Pak. juga. Ya, jam 4. Seperti hari ini juga. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas responnya adik-adik. Sudah sharing kepada saya apa-apa saja yang akan dilakukan di aktualisasi nantinya dan hubungannya dengan agenda 3. Untuk penugasan di room itu bingungkan. Nah, kita patokan dengan apa yang Bapak tugaskan. Identifikasi isu, penyebab isu, solusi. Untuk individu, membuat judul aktualisasi, kegiatannya apa saja, keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kalau ada hanya salah satu ya satu, tapi kalau ada dua-duanya dibuat kolom-kolom ya, dibuat kolom gini. Satu, kegiatannya konsultasi dengan mentor atau perencanaan. Kaitannya dengan manajemen ASN, kolom ketiga. Kaitannya dengan smart ASN, kolom keempat. Jadi, buat 4 kolom. Manajemen ASN, smart ASN. Ya. Nomor kegiatan, keterkaitan dengan manajemen, keterkaitan dengan smart ASN. Apa yang mendasari manajemen ASN? Yang mendasari adalah kode etik ASN. Yang mendasari smart ASN apa? Nah, nanti adik-adik baca juga di modul ada literasi digital dan sebagainya dengan yang pendapatnya Setiawan. Ya, oke, semoga di sesi yang kedua kita bisa memberikan penguatan-penguatan, adik-adik semua bisa memberikan saran masukan terhadap penyempurnaan aktualisasi yang akan adik buat. Oke, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan makasih banyak atas sharingnya adik-adik. Dan waktu semoga apa yang telah Bapak sampaikan membawa manfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, yang laporan saya persilahkan. Ide. Mute Bu Jen, suaranya. Perhatian kepada seluruh peserta, duduk siap, gerak. Materi pembelajaran hari ini telah selesai. Laporan selesai. Kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu Risna, makasih Bu Budi, dan teman-teman semua. Ya, Pak Yamin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ditutup, Bu. Ya, terima kasih teman-teman. Pertemuan sore ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.